Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara sahabat Nabi yang menjadi rujukan dalam tafsir Quran dan memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah, saudara sepupu Rasulullah, adalah Abdullah bin Abbas. Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuk membedakannya dari Abdullah yang lain. Abdullah bin Abbas adalah sumber rujukan umat Islam, sahabat yang paling paham agama di zamannya, dan seorang imam dalam tafsir. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy. Abbas ayahnya adalah paman Rasulullah, sementara ibunya bernama Ummul Fadl Lubabah binti Harith al-Hilaliyah. Nama kunyah beliau adalah Abul Abbas. Beliau juga merupakan kakek dari Imam Muhammad al-Abbasi dan menjadi ayah dari satu imam revolusi Abbasiyah, yaitu Ibrahim al-Imam, dan dua khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Abu Abbas Abdullah as-Safa dan Abu Ja'far Abdullah al-Mansur. Abdullah bin Abbas lahir di tahun ketiga sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah sudah 10 tahun menjalankan dakwah, beliau lahir di tengah kabilah yang dihormati oleh bangsa Arab, yaitu Bani Hashim. Ketika Rasulullah wafat, satu riwayat mengatakan usia Ibnu Abbas baru 10 tahun. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW wafat saat usiaku 10 tahun dan aku sudah disunat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada riwayat lain dikatakan usianya 15 tahun. Tapi yang jelas Ibnu Abbas hidup dan belajar dengan Rasulullah saat ia masih kecil. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mencatat riwayat tentang Ibnu Abbas sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah memasuki kamar mandi, kemudian aku meletakkan seember air untuknya. Rasulullah berkata, siapa yang meletakkan ini? Kemudian diberitahukan bahwa itu adalah Ibnu Abbas. Lalu Rasulullah berkata, ya Allah, berilah Ibnu Abbas kepahaman dalam agama. Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihaini menjelaskan peristiwa ini terjadi di rumah Sayyidah Maimunah binti Harith, istri Rasulullah dan bibi Ibnu Abbas dari pihak ibu. Sayyidah Maimunah merupakan saudari kandung Lubabah binti Harith, ibu dari Abdullah bin Abbas. Pada kisah lain, Abu Nuaim al-Asbahani menceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, saat Ibnu Abbas salat malam bersama Rasulullah, ia berada di belakang. Lalu Rasulullah memosisikannya sejajar dengan beliau SAW. Setelah selesai salat, Ibnu Abbas kecil bertanya kepada Rasulullah, apakah pantas seseorang salat sejajar denganmu, padahal engkau Rasulullah, orang yang dikaruniai Allah? Mendengar itu, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah agar menambahkan pemahaman dan ilmu untukku. Berkat doa Rasulullah, Ibnu Abbas tumbuh menjadi ulama besar yang diakui. Beliau menguasai Al-Quran secara mendalam dan mampu menafsirkannya dengan cemerlang yang menjadikannya rujukan utama bagi umat. Ibnu Abbas meriwayatkan sebanyak 1660 hadis Rasulullah. Imam Bukhari meriwayatkan 120 hadis darinya dan Imam Muslim sebanyak 9 hadis. Jumlah ini membuat Ibnu Abbas menjadi periwayat hadis terbanyak kelima setelah sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Beliau juga dikenal sebagai penafsir Al-Quran. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW mendoakanku dengan banyak kebaikan, dan beliau SAW berkata, sebaik-baik penerjemah atau penafsir Al-Quran adalah kau. Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama sahabat, mengakui kepiawaian Ibnu Abbas dengan mengatakan, penafsir Al-Quran yang paling baik adalah Ibnu Abbas. Jika dia berumur seperti kita, niscaya tidak ada seorang pun dari kita yang ilmunya mencapai 1/10 ilmunya. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan tentangnya, aku tidak melihat di majelis Ibnu Abbas satu kebatilan pun. Aku tak pernah mendengar fatwa yang lebih cocok dengan sunnah daripada fatwanya. Para muridnya menjuluki beliau Al-Bahar atau lautan dan Al-Habar atau tinta. Sahabat sekelas Umar bin Khattab pun mengakui keilmuan Ibnu Abbas yang waktu itu masih muda. Tercatat oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau bahwasanya suatu saat Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas muda ke dalam majelisnya bersama para tokoh Islam. Pada waktu itu, para tokoh perang Badar yang telah matang dalam usia sangsi akan kemampuan Ibnu Abbas. Mereka pun bertanya kepada Umar, kenapa Anda memasukkan pemuda ini ke tengah majelis kita? Padahal kami juga punya anak seperti dia. Umar pun menjawab, kalian telah mengetahui tentangnya, yaitu kepandaiannya. Suatu saat Umar memanggil Ibnu Abbas ke tengah majlis mereka untuk memperlihatkan kepandaian Ibnu Abbas. Umar menanyakan kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah Ta'ala yang artinya jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan? Sebagian tokoh Badar tersebut pun menjawab, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar setelah Allah menolong dan memudahkan kita untuk menaklukkan kota Makkah. Sedangkan sebagian lainnya memilih diam. Sekarang giliran Ibnu Abbas. Demikiankah kata Umar kepada Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan tidak. Lantas apa menurutmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah tanda akan wafatnya Rasulullah. Allah memberitahukan melalui ayat, jika datang kepadamu pertolongan dan penaklukan. Quran surat An-Nasr ayat 1, itu tanda akan datangnya hari wafatnya Rasulullah. Umar pun mengatakan, aku tidak mengetahuinya kecuali seperti apa yang engkau katakan.
Waktu muda Abdullah bin Abbas mencari ilmu dengan berbagai cara. Mula-mula dia memperoleh ilmu langsung dari Rasulullah sampai beliau SAW wafat. Setelah itu dihubunginya ulama-ulama sahabat, lalu dia belajar kepada mereka. Abdullah bin Abbas berkata, setelah wafatnya Rasulullah, aku berkata kepada seorang laki-laki Ansar bahwa Rasulullah telah meninggalkan kita, tetapi banyak sahabat yang masih ada di antara kita. Mari kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama dan kita menghafalkannya. Laki-laki Ansar tersebut berkata, apakah orang-orang akan datang kepadamu untuk menanyakan masalah agama, sedangkan sebagian besar sahabat masih hidup? Singkatnya, laki-laki Ansar tersebut tidak bersedia. Abdullah bin Abbas melanjutkan ceritanya, aku pun terus mencari ilmu agama. Jika aku mengetahui bahwa seseorang telah mendengar satu hadis Rasulullah, aku langsung mendatanginya dan menanyakannya. Aku mendapatkan khazanah ilmu yang sangat banyak dari kaum Ansar. Sebagian sahabat yang aku datangi, jika aku tahu dia sedang tidur, maka aku menghamparkan sorban untuk duduk di samping pintu rumahnya. Walaupun wajah dan tubuhku kotor oleh debu yang dihembuskan angin, aku tetap menunggu. Setelah ia bangun, aku menyampaikan apa yang hendak aku ketahui. Sahabat tadi berkata, kamu adalah sepupu Rasulullah, mengapa kamu menyusahkan diri? Seharusnya kamu memanggilku saja. Abdullah bin Abbas menjawab, aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang lebih berhak mendatangimu. Sebagian sahabat yang lain bertanya, sejak kapan kamu duduk dan menungguku? Abdullah bin Abbas menjawab, cukup lama. Sahabat itu berkata, kamu telah berbuat sesuatu yang tidak layak, mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Abdullah bin Abbas menjawab, hatiku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku terus mempelajari ilmu darinya, hingga suatu ketika banyak orang yang belajar ilmu dariku. Laki-laki Ansar yang pernah aku ajak mencari ilmu baru menyadari dan menyesal seraya berkata bahwa anak ini, Abdullah bin Abbas, ternyata lebih cerdas daripada kita. Hadis riwayat Darimi. Abdullah bin Abbas tetap memiliki sikap rendah hati. Ia sangat menghormati derajat ulama. Suatu hari ia pernah ditanya, hai Ibnu Abbas, di manakah posisi keilmuanmu dibanding ilmu anak pamanmu, yaitu Ali bin Abu Thalib? Ibnu Abbas menjawab, ilmuku dibanding ilmu Ali bagaikan tetes air hujan yang jatuh ke samudera. Pada kisah lain diceritakan, suatu hari Zaid bin Thabit, penulis wahyu dan ketua pengadilan Madinah di bidang fikih, qiraah dan faraid, mendapat kesulitan karena hewan yang ditungganginya bertingkah. Lalu Abdullah bin Abbas berdiri ke hadapannya seperti seorang hamba di hadapan majikannya. Ditahannya hewan tunggangan Zaid bin Thabit. Kata Zaid, biarkan saja wahai anak paman Rasulullah. Jawab Ibnu Abbas, beginilah caranya kami diperintahkan Rasulullah terhadap ulama kami. Kata Zaid bin Thabit, coba perlihatkan tangan Anda kepada saya. Ibnu Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid, lalu dicium oleh Zaid. Begitulah caranya kami diperintahkan Rasulullah menghormati keluarga Nabi kami, kata Zaid. Setelah ilmu yang dicarinya sempurna, Ibnu Abbas beralih menjadi guru pengajar. Rumahnya berubah menjadi jam'iyah atau pusat belajar kaum muslimin. Salah seorang kawan Ibnu Abbas bercerita, saya berpendapat seandainya kaum Quraisy mau membanggakan sekolah Ibnu Abbas, memang pantas mereka banggakan. Saya lihat orang banyak sudah penuh berkumpul di jalan menuju ke rumah Ibnu Abbas, sehingga jalan itu sempit dan tertutup oleh kepala orang banyak. Saya masuk menemuinya dan memberitahu bahwa orang banyak sudah berdesak-desak di muka pintu. Katanya, tolong ambilkan saya air wudhu. Lalu dia berwudhu dan sesudah itu duduk di ruang majlis. Katanya, siapa yang hendak belajar Al-Quran, suruhlah mereka masuk. Saya keluar memberitahu, mereka pun masuk, sehingga seluruh ruangan dan kamar-kamar penuh dengan orang-orang yang hendak belajar Al-Quran. Apa saja mereka tanyakan, dijawabnya panjang lebar. Kemudian berkata kepada mereka, beri kesempatan kawan-kawan yang lain. Lalu mereka keluar semuanya. Katanya, suruh masuk orang-orang yang hendak belajar tafsir Al-Quran dan takwilnya. Maka kuumumkan sehingga mereka masuk pula memenuhi ruangan dan kamar-kamar. Apa yang ditanyakan mereka dijawabnya sampai mereka puas. Katanya, sekarang beri kesempatan pula kawan-kawan yang lain. Saya disuruhnya keluar menyalakan orang-orang yang hendak belajar tentang halal dan haram dan masalah-masalah fikih. Mereka pun masuk. Segala pertanyaan mereka dijawabnya panjang lebar. Setelah cukup waktunya, ia berkata pula, kini beri kesempatan kawan-kawan yang hendak belajar faraid dan sebagainya. Mereka pun keluar dan masuk pula orang-orang yang hendak belajar ilmu faraid. Setelah selesai pelajaran faraid, disuruh masuk pula orang-orang yang hendak belajar sastra Arab, syair, dan kata-kata Arab yang sulit. Kemudian Ibnu Abbas membagi-bagi hari untuk beberapa macam bidang keilmuan guna mencegah orang berdesak-desakan di rumahnya. Karena kealiman dan kemahirannya dalam berbagai bidang ilmu, dia senantiasa diajak bermusyawarah oleh Khalifah Ar-Rasyidiyah. Apabila Khalifah Umar bin Khattab menghadapi suatu persoalan yang rumit, diundangnya ulama-ulama terkemuka termasuk Ibnu Abbas yang muda belia. Bila Ibnu Abbas hadir, Khalifah Umar memberikan tempat duduk yang lebih tinggi bagi Ibnu Abbas dan Khalifah sendiri duduk di tempat yang lebih rendah seraya berkata, Anda lebih berbobot daripada kami. Pada suatu ketika, Khalifah Umar mendapat kritik karena perlakuan yang diberikannya kepada Ibnu Abbas melebihi dari ulama yang tua. Maka kata Umar, dia pemuda tua, dia lebih banyak belajar dan berhati tenang. Ketika Ibnu Abbas beralih mengajar orang-orang tertentu, dia tetap tidak melupakan kewajibannya terhadap orang-orang awam. Maka dibentuklah Majlis Wa'ad wa Tadhkir, yang artinya majlis pendidikan dan pengajaran.
Abdullah bin Abbas sampai ke puncak ilmu yang dimilikinya. Pada suatu ketika musim haji, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pergi haji. Bersamaan dengan Khalifah pergi pula Abdullah bin Abbas. Khalifah Muawiyah diiringi oleh pasukan pengawal kerajaan, sedangkan Abdullah bin Abbas diiringi oleh murid-muridnya yang berjumlah lebih banyak daripada pengiring Khalifah. Abdullah bin Abbas wafat tahun 68 Hijriah pada usia 71 tahun di Taif saat pemerintahan Ibnu Zubair dan dimakamkan di pemakaman 11 syuhada sahabat Nabi yang gugur syahid dalam perang Hunain. Orang yang mengimami sholat jenazahnya adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Abdul Thalib. Syekh Muhammad berkata, pada hari ini Imam Rabbani, pendidik besar umat ini, telah wafat. Abu Hurairah menggambarkan kehilangan ini dengan ucapan, hari ini telah wafat ulama umat, semoga Allah memberikan penggantinya. Abdullah bin Umar berkata, orang yang paling mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab ayat Al-Quran diturunkan adalah Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Hanafiyah turut melakukan sholat atas jenazahnya bersama-sama dengan para sahabat yang lain serta para pemuka tabi'in. Saat hendak dikebumikan, tiba-tiba ada seekor burung masuk ke liang lahat beliau dan tidak mau keluar hingga terdengar suara bacaan surat Al-Fajr yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diredhoinya. Masuklah ke dalam kelompok jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.